Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah berkenan hadir di Zoom meeting hari ini. Di Zoom meeting kali ini, topik yang akan dipaparkan yaitu terakhir untuk bahagia. Namun sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vanora Oktavianika. Mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita. Kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah datang di Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kami, yaitu Ibu Neng Sri Suharyani yang sudah hadir di sini, dan juga para partisipan yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Okta Melati Hendi Ardana. Di sini saya selaku moderator. Selanjutnya ada Eva Nur Oktaviani selaku host, dan presenter luar biasa kita, yaitu Siti Hafiz Nur Serani Jahra. Pada materi kali ini, Siti akan membawakan suatu materi yang akan disampaikan oleh Siti Hafiz. Dan selanjutnya, Siti Hafiz silahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Moderator, apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Terlahir untuk bahagia. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas. Definisi ini memang bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Seiring bertambahnya usia, tanggung jawab dan beban di pundak kita juga akan semakin berat. Selepas masa sekolah dan kuliah, kita akan dihadapkan dengan dunia kerja dan pilihan hidup yang harus kita tentukan sendiri. Keseharian kita tak lagi sekadar bangun tidur, lalu tidur lagi. Tetapi bagaimana bisa kita melakukan hal yang kita sukai atau kuasai, meniti karir, sambil terus memperkaya pemahaman hidup dan pendewasaan diri setiap hari. Pribadi yang lebih baik setiap hari. Dengarkan dirimu, ketahui apa yang mampu membuatmu terus bersemangat dan berambisi meraih mimpi. Bahagia itu bukan karena wajah yang cantik, wajah yang tampan, seberapa tenarnya kamu, atau seberapa tinggi kekuasaanmu dan jabatanmu. Namun, bahagia itu merupakan kemampuan kita untuk bersyukur atas kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dan di luar diri kita. Berikut adalah cara sederhana yang bisa kita terapkan untuk mengevaluasi diri. Yaitu yang pertama adalah atur waktu. Waktu itu tidak bisa diulang, maka gunakan waktu dengan baik. Ini menjadi evaluasi penting bagi kita bahwa semakin kita dewasa, kita juga harus pintar dalam mengatur waktu. Yang kedua yaitu nabung, nabung, nabung. Di sini masih ada nggak sih yang masih boros? Kalau ada, yuk kita nabung. Rajin menabung, tak ada salahnya jika kita terapkan dari sekarang. Kita harus membiasakan diri untuk selalu menabung, karena kebiasaan tersebut dapat membuat kita menjadi pribadi yang hemat, nggak boros, dan bisa memilih mana yang hanya membuang-buang uang dan mana yang memang benar-benar kita butuhkan. Lalu yang ketiga, yaitu pilih lingkungan yang mendukung. Alangkah baiknya berteman dengan teman-teman yang bisa menginspirasi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Bukan yang malah menjerumuskan kita menjadi pribadi yang buruk, karena banyak sekali di sekeliling kita yang terjerumus ke dalam pergaulan buruk karena salah memilih teman. Masa muda adalah masa terbaik untuk menghabiskan jatah kegagalan dan terus belajar. Pastikan diri menemukan rekan sejalan dan bisa dijadikan panutan. Masa muda adalah masa di mana kita selalu ingin mencoba, dan mencoba. Namun, harus mencoba hal yang positif ya, jangan negatif. Yang keempat, yaitu kenali diri. Tidak ada yang benar-benar mengenali diri selain dirimu sendiri. Jangan harap orang lain terus membantu atau mendukungmu.
Jadilah penolong untuk dirimu sendiri. Gimana caranya? Mulai dari pahami sisi baik dan burukmu, lalu perkuat kelebihan dan perbaiki kekuranganmu. Ini evaluasi terpenting untuk kita dan ini waktunya untuk kita tahu tentang diri kita. Contohnya, kita harus tahu bakat apa yang ada pada diri kita, keinginan apa yang ingin kita wujudkan, jangan gampang terpengaruh atau ikut-ikutan teman. Karena hanya kamulah yang tahu apa yang baik untuk dirimu. Yang kelima yaitu luangkan waktu bersama teman. Merekalah yang akan tersenyum tulus saat kita bahagia, the biggest and the loudest support system. Menghibur saat hari kelabu, menolong tanpa kita meminta terlebih dahulu, dan menerima kapanpun dia ada waktu. Memiliki teman itu tak perlu banyak. Teman yang sudah bisa dihitung dengan jari pun sudah lebih dari cukup untuk melengkapi suka dan duka perjalanan hidup. Yang keenam yaitu kontrol emosi. Mengontrol emosi itu tak sekedar menahan marah atau bisa menempatkan diri, tapi lebih mengarah pada bagaimana kita mengelola emosi negatif menjadi emosi positif. Ketika emosi, pasti semua orang akan mengeluarkan semua unek-unek di hati dan pikirannya. Namun, emosi tidak akan menyelesaikan semua permasalahan. Maka dari itu, kita harus belajar untuk menjadikan emosi itu menjadi positif. Contohnya dengan memikirkan solusi atau jalan keluar yang baik. Yang ketujuh adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Di balik setiap peristiwa, pasti ada hikmah. Tuhan selalu memiliki rencana terbaik untuk hamba-Nya. Contohnya seperti jika kita merasa hari kita tidak menyenangkan, masalah muncul tak terduga, atau ketika kita merasa tidak memiliki siapapun untuk diajak cerita, curhat, maka berdoalah. Kembalilah padanya yang tak pernah berpaling dari hamba-Nya, meskipun hamba-Nya lupa mengingat. Quotes of the day adalah, jika tak ada bahu untuk bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud. Dan jika kamu mulai merasa tak sanggup, masih ada Tuhan untuk menguatkan. Berikut adalah makna bahagia yang bisa kita wujudkan setiap hari. Yang pertama yaitu, bahagia itu berkumpul bersama keluarga. Jangan biarkan waktu bahagia bersama keluarga lewat begitu saja, tanpa kita menyadari bahwa merekalah yang sudah mendukung apa adanya. Keluarga adalah pendukung, pemotivasi, dan penyemangat yang sebenarnya, terutama orang tua. Orang tua akan selalu mendukung, mensupport apapun keputusan kita, selagi keputusan kita itu benar dan baik untuk kita. Yang kedua yaitu bahagia itu menjadi diri sendiri. Definisi lain dari bahagia adalah menjadi diri sendiri dan bebas menjadi apapun yang kita mau. Dan kita juga tidak merasa bahwa untuk disenangi orang lain perlu merubah bagaimana adanya diri kita. Kita bebas mengatur hidup dengan arah dan tujuan hidup tanpa ada orang lain yang mencoba mencampuri dan mempengaruhi. Yaitu yang ketiga, bahagia itu berbagi cerita bersama teman. Kita bisa dekat dengan seseorang, bercerita, curhat, dengan seseorang yang mengerti dan memahami serta menerima kita apa adanya. Yang keempat yaitu bahagia itu belajar dari kesalahan. Semua orang tak pernah luput dari kesalahan. Namun, hal yang luar biasa jika dirimu bisa belajar dari kesalahan itu dan memberikan efek positif di depan. Kesalahan adalah sebuah pendewasaan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima yaitu bahagia itu memberi. Tak perlu tunggu banyak uang atau harta dulu untuk kebahagiaan tentu akan berlipat ganda ketika melihat ilmu dan apa yang kita berikan membantu orang lain merubah hidup. Yang keenam yaitu bahagia itu sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati dan melakukan apapun yang kita mau. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan karena sehat itu mahal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu bahagia itu berkarya. Banyak orang mendapatkan kebahagiaan ketika berhasil menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Apalagi ketika karya itu dipuji dan diapresiasi sebagai sebuah karya yang bagus. Apapun dan dimanapun bidangmu,
kamu bisa mendapat bahagia dengan membuahkan karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kedelapan yaitu bahagia itu dicintai dan dihargai. Jika kamu ingin dicintai dan dihargai, maka kamu harus lebih dulu mencintai dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa tips bahagia. Yang pertama yaitu perbanyak memberi dan membantu orang lain. Dengan memberi dan membantu orang lain, pasti muncul rasa bahagia dan bangga karena sudah dapat membantu orang lain. Yang kedua, takwa kepada Tuhan. Jika kita taat beribadah, selalu berdoa, dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang ketiga yaitu percaya diri dengan keahlian yang dimiliki. Keahlian yang dimiliki orang itu berbeda-beda, maka percaya dirilah dan teruslah asah keahlian bakat yang kamu miliki. Karena jika kita melakukan sesuatu yang kemauan kita, pasti kita akan bahagia menjalaninya. Yang keempat yaitu selalu berucap baik. Berucap baik kepada orang, berucap baik kepada diri sendiri adalah salah satu tips yang harus kita terapkan. Karena jika kita selalu berucap baik, membuat diri kita selalu berpikir positif, dan tentunya akan membuat hidup kita bahagia. Selanjutnya, banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur, kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang keenam, menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berpikir positif. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah kita itu akan memberikan dampak positif untuk ke depannya. Selanjutnya adalah 9 kunci bahagia. Yang pertama yaitu tidak membenci. Kita tidak boleh membenci orang lain apapun alasan. Meski orang itu berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua yaitu tidak mengeluh. Kita harus selalu semangat dan percaya bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Yang ketiga yaitu berprasangka baik. Kita harus selalu berhusnuzon kepada orang lain maupun diri sendiri. Yang keempat yaitu rendah hati. Jika kita rendah hati, mudah memaafkan dan menghindari kerusuhan, maka kita juga kita akan dicintai dan dihargai oleh orang lain, dan kita tidak akan memiliki musuh. Selanjutnya adalah bersedekah, selalu tersenyum, dan tidak dengki dan iri hati. Jika kita memiliki sifat tersebut, insya Allah hidup kita akan lebih bahagia. Selalu tersenyum memberikan banyak manfaat positif. Contohnya, hidup kita akan lebih berwarna dan kenali dirimu, sayangi dirimu, karena sebaik-baiknya obat adalah hati yang bahagia. Bahagia akan tercipta apabila kita pandai bersyukur. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada presenter kita yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya, yang sangat menarik juga. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan mempersilahkan untuk para partisipan apabila ada yang ingin bertanya. Bisa melalui kolom chat atau bisa mengaktifkan suaranya ya. Oke, presenter ada yang mau bertanya nih. Baik, silakan. Mengapa kita harus selalu bahagia? Silahkan dijawab. Harus selalu bahagia? Oke, mengapa kita harus selalu bahagia? Karena bahagia itu penuh dengan hal yang positif dan juga dapat memberikan banyak manfaat tentunya. Contohnya seperti bahagia akan mempengaruhi organ tubuh kita agar selalu terjaga kesehatannya. Selain itu, rasa bahagia juga membuat kita selalu awet muda. Mungkin cukup sekian jawabannya. Oke, terima kasih kepada presenter yang sudah bertanya. Baik, sebelum kita mengakhiri Vkom hari ini, apakah ada kesimpulan dari presenter untuk disampaikan kepada para partisipan? Ada.
Silahkan. Kesimpulan materi hari ini adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan pernah mengeluh karena memiliki kekurangan. Bangkitlah, percaya dirilah, kembangkan kelebihanmu dan ubahlah pola pikirmu, agar kelebihan dan kekuranganmu menjadi sebuah keunikan darimu. Perbanyaklah bersyukur dan selalulah berpikir positif, karena kebahagiaan itu kitalah yang menciptakannya. Oke, terima kasih kepada para presenter kita yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat, dan juga terima kasih kepada instruktur kita, yaitu Ibu Nesri Suharyani yang telah hadir dalam Vikon hari ini, dan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah mengikuti Vikon hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita, yaitu Eva Nur Oktavianika. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Mungkin sebelum mengakhiri Vikon hari ini, untuk partisipan boleh mengisi presentasinya dan linknya saya kirim lewat chat. Isi ya, sudah dikirim. Baik, untuk mengakhiri Vikon hari ini, terima kasih kepada Ibu Nesri Suharyani yang telah menghadiri Vikon hari ini, dan terima kasih juga kepada partisipan yang berkenan mengikuti Vikon hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Yani udah matiin aja. Nanti Kang